Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini saya beserta kru berada di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Margahayu, Bekasi Timur. Nah, dan kita sudah bersama para pengurus dari Masjid Al-Muhajirin. Ya, nanti boleh kenalan Pak satu persatu ya Pak ya, biar lebih akrab kita. Baik ya, langsung saja kita ke sini dalam rangka ingin mengetahui ya kegiatan DKM Al-Muhajirin pasca diizinkannya sholat Jumat berjamaah di masjid setelah beberapa tahun ya yang lalu itu karena kasus COVID sempat dibatasi lah aktivitas di masjid. Baik, bersama saya ada para pengurus Masjid Al-Muhajirin dan langsung saja kita tanya lebih detail lagi dengan Bapak Ketua DKM kita. Baik, terima kasih. Kita tentu pertama mengucapkan syukur alhamdulillah, barangkali ini COVID-19 sedikit demi sedikit udah mulai mereda dan berlalu, dan kita rasakan kami sebagai pengurus maupun jamaah masjid tentu dalam melaksanakan ibadah bisa lebih baik, lebih leluasa, karena ya contohnya tadi sholat Jumat kita sudah tidak menggunakan jarak ya, dan tapi tetap kita himbau kepada jamaah untuk tetap menggunakan prokesnya, yaitu menggunakan masker, kemudian juga masih menggunakan hand sanitizer, kemudian juga cuci tangan, pasti kita tetap himbau itu. Kemudian selain itu untuk pemakmuran masjid ini selain sholat berjamaah, sholat Jumat tentunya ini pengajian ya sudah kita laksanakan kembali, seperti pelaksanaan pendidikan TPA ini sudah kita laksanakan full. Sekarang sudah anak-anak sudah mulai bisa full belajar setiap sore, dan jumlah dari anak-anak yasuh TPA ini sekitar berapa? 70-an ya? Sekitar 70-an, kurang lebih sekitar 70, ini udah mulai full. Kemudian pengajian pada malam hari ini juga udah full, seperti pengajian ibu-ibu malam Rebo juga udah mulai bisa dilaksanakan. Kemudian pengajian bapak-bapak malam Sabtu juga sudah. Malam Jumat juga masih mudah aktif kembali. Kemudian ibu-ibu ada siang juga ada, yaitu setiap hari Rabu dan hari Jumat ini sudah kita laksanakan. Namun demikian ini ada pengajian yang rutin kita laksanakan, yaitu pengajian bulanan yang belum kita laksanakan kembali, mungkin akan segera kita programkan untuk dilaksanakan Ahad pagi selama PPKM tidak terganggu, tetap kita laksanakan. Kemudian kemarin ya untuk flashback kemarin masalah PPM, kemarin kita memang sempat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat 4 kali dan melaksanakan sholat tarawih berjamaah kita tiadakan waktu itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini segera berlalu dan kita bisa normal kembali untuk bisa melaksanakan aktivitas dan memakmurkan masjid yang kita sama-sama kita cinta ini. Demikian barangkali. Untuk struktur organisasi ini di Masjid Al-Muhajirin ini dibagi dalam 2 bidang pokok ya. Ketua bidang dakwah ini Bapak Haji Bona di samping saya ini. Ini yang mengurusi bidang dakwah, dan di bawahnya ada seksi-seksi banyak. Saya juga lupa itu, tetapi secara garis besar kita bagi menjadi 2 bidang memang. Kemudian bidang prasarana dan sarana itu Bapak Haji Adirianto, ini sebagai ketua bidangnya, ini juga membawai beberapa seksi. Itu barangkali secara gambaran secara umum untuk struktur organisasi. Namun demikian langsung saja saya tambahkan bahwa kepengurusan DKM ini adalah kepengurusan kolektif. Jadi semua sudah bergerak. Bapak bisa lihat sendiri bahwa kondisi masjid kita, mulai kebersihannya, pelaksanaan ibadahnya, kita sudah berjalan normal sesuai dengan apa yang kita gariskan dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam PPKM yang lalu dan yang sekarang juga sudah mulai aktif kembali
di dalam peribadatan atau sholat-sholat seperti biasa, baik itu sholat wajib ataupun sholat Jumat yang tadi kita sama-sama kerjakan. Dan ini pun sudah dilaksanakan secara normal, yang tadi Pak Supi katakan bahwa memang masih ada sedikit prokes yang kita jalankan, masih memakai masker. Tapi ini pun dari para jamaah juga sudah mengetahui itu semua, dan alhamdulillah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Hanya itu aja yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi kami juga ikut sholat Jumat berjamaah di sini, dan setelah itu ada informasi ada kegiatan penggalangan dana ya Pak ya. Boleh tahu barangkali Bapak yang di bidang dakwah Pak Bona ya, Pak Haji Bona, barangkali apa dan bagaimana mereka bisa berkunjung ke tempat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bona Warsono, membidangi bidang dakwah. Seperti yang tadi ditanyakan bahwa penggalangan dana ini kami himbau kepada seluruh warga untuk membantu dan memakmurkan masjid. Ya, termasuk juga dana-dana yang keluar. Misalnya dana-dana untuk Palestina, untuk kemana-mana yang di Timur Tengah itu, sumbangan-sumbangan kemarin banjir segala macam, kami kumpulkan bersama-sama dengan jamaah dan pengurus DKM sehingga terkumpul dan kita salurkan kepada yang berhak. Kemudian tadi ada permohonan pengumpulan dana dari ACT, kita berkoordinasi dengan pengurus sehingga pengumpulan dana ya sedapatnya kita serahkan semua. Terima kasih, demikian Pak. Buat fakta integritas.id tadi sudah kita dapatkan informasinya bahwa PPKM yang sedang dilonggarkan ini, dan mudah-mudahan COVID segera sirna sehingga ya aktivitas di masjid bisa berjalan dengan normal ya. Nah, kalau aktivitas nanti banyak jamaahnya Pak, dari sisi sarana prasarana nih Pak, kira-kira ada rencana nggak mau mengusulkan di tingkat atau dibesarkan? Kan masjid-masjid lain udah banyak yang membesarkan masjidnya nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dirianto dari Seksi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Muhajirin. Kebetulan di dalam suasana PPKM seperti ini, program semua tetap berjalan, terutama dari sisi kebersihan. Tetap kita laksanakan, baik itu hampir dikatakan pagi sore itu kondisi masjid dalam keadaan bersih. Itu dari kemudian untuk seksi pembangunan yang dikomandoi oleh Pak Haji Waluyo juga tetap berjalan. Itu jadi tanpa alhamdulillah donasi dari warga cukup apa namanya lancar gitu, tidak mengandalkan dari tromol Jumat maupun ini. Jadi kita imbau melalui grup silaturahmi Masjid Al-Muhajirin, setiap ada kegiatan kita share. Alhamdulillah donasi selalu masuk, jadi tidak mengganggu untuk segi ibadah dari pembangunan itu. Baik, terima kasih. Begini, barangkali saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Adirianto dari Ketua Bidang Sarana dan Prasarana. Memang masjid kita ini kalau kita lihat belum di tingkat ya, tetapi bukan berarti kita tidak ingin untuk meningkatkan fisik masjid secara nyata, tetapi lebih kita utamakan adalah untuk memakmurkan masjidnya Pak. Jadi kita pembangunan masjid ini saya pikir sampai saat ini kondisi masjid masih cukup untuk menampung jamaah. Jadi barangkali untuk di tingkat ini kita masih belum prioritaskan, tapi sudah ada program sebetulnya bisa ditingkatkan. Cuman yang lebih penting bagi kami adalah bagaimana memakmurkan masjid ini supaya lebih bisa terisi dari beberapa kegiatan yang perlu kita tingkatkan barangkali. Jadi kalau untuk pembangunan fisik barangkali belum kita prioritaskan. Namun demikian ini ada pembangunan pagar gapura yang memang sebelumnya yang belum ada.
Jadi bukan ini renovasi tapi ini pembangunan baru ya. Ini cukup menyita dana. Jadi pembangunan pagar dan gapura ini kira-kira kalau ngomong dana sih lumayan, udah 200 sudah ada ya Pak ya? 200 sudah ada ini. Dan ini belum selesai, dan ini kita laksanakan secara bertahap, sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan selesai pada saatnya. Jadi kita memang mengandalkan dari dana swadaya masyarakat, jadi kita kumpulkan sedikit-sedikit. Nah, ini secara struktur sudah selesai, tinggal finishing, mungkin mengecat dan macam-macam, jadi tinggal tidak beberapa lagi, mungkin insya Allah sudah selesai. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan, terima kasih. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan tadi, insight-nya bahwa pembangunan kemakmuran masjid itu lebih utama daripada pembangunan fisik ya. Artinya kalau kegiatan masjid yang sudah ramai dan banyak orang yang akhirnya tercerahkan ya ketika bergabung dalam aktivitas masjid, nah saat itulah dibutuhkan peningkatan fisik. Nah, jadi jangan sampai fisiknya besar tapi kegiatannya sepi gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga jadi autokritik buat semua DKM yang telah membesarkan masjidnya. Jangan lupa makmurkan juga dengan kegiatan-kegiatannya. Terima kasih ya atas segala informasinya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.